Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin almarhum Masjid Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim keluarga besar almarhum, wabil khusus sebagian yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat, wabil khusus para sobat ambiar yang saya cintai. Saya hari ini banyak dapat pertanyaan dari kawan-kawan wartawan. Kenapa Masjid Kempot sudah 40 hari berpulang, karyanya masih tetap dikenang, masih ada konser untuk mengenang beliau seperti malam hari ini di Indosiar, masih banyak acara-acara yang dilakukan atas nama mengenang Didi Kempot. Hebatnya Didi Kempot di mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat hidup dan mati yang paling sukses itu sederhana. Orang yang hidup dan matinya hebat itu siapa? Orang yang hidupnya membahagiakan orang dan matinya tidak menyusahkan orang. Tolong yang jilbabnya pink didengarkan ya. Jadi orang yang hidupnya membahagiakan orang lain dan matinya tidak menyusahkan orang lain. Dan ini terjadi pada almarhum Didi Kempot. Hidupnya membahagiakan jutaan orang dan meninggalnya nggak membuat susah. Makanya ini tantangan bagi saya untuk Wawin Laura, lanang ora wis ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy, wajahnya Lady, kakinya Boy. Ini tantangan bagi kita semuanya. Saya masih ingat betul ketika saya chatting WA dengan Mbak Yan, Mbak, tolong ceritakan berpulangnya almarhum di mana sih? Karena nggak ada sakit apapun. Setahu saya, walaupun beberapa kali manggung saya sebenarnya curiga karena nafas beliau yang tengahnya. Ketika ketemu dengan saya di Ponorogo waktu itu, beliau istirahat, saya lihat kok ngos-ngosan. Ketika ketemu terakhir di Kendal sebulan setengah sebelum Ramadan, habis nyanyi kemudian para mbak-mbak disuruh nyanyi, beliau istirahat sama saya yang banyak ngobrol itu, beliau ngos-ngosan. Saya tanya waktu itu, Mas, sampai saya terus apa-apa biasa, sama pas dikit-dikit kan itu pakai. Dan saya begitu merinding ketika mendengarkan cerita Mbak Yan, bagaimana kemudian malam terakhir beliau mau berpulang, masih membangunkan anak istrinya untuk makan sahur. Suaranya apa? Anak suara orang rupanya biasanya ngetep. Maka saya sering ngomong dulu, salah satu guyonan saya dengan Mas Didi Kempot ketika di Jogja itu, Mas, sampean suara dia ya, kenapa beliau juga dengan Gus Karim pengen nyanyi dengan Habib Syekh? Karena waktu itu beliau ketika tanya sama saya, kunci aku mentenang dia Gus, sampean boleh guru Mas, boleh guru, cedak karo guru sing ketok sing nyata. Sekarang kan modelnya aneh-aneh, ngaji kepada radio umpamanya, ora jelas. Iki gurune sapa? Sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa wujud.
Sangat ibu lo sih ono suarane, ono wujudnya jenenge untuk. Maka kalau di Jawa Timur di Banyuwangi itu ada lagu yang cukup terkenal. So apa ya? Ono suarane, ono wujude, ento jenenge. Dan alhamdulillah gara-gara itu masih sering suara-suara kiai, termasuk salah satu kiai yang beliau sering datang itu di Sragen, Abah Sarif Hidayatullah. Abah Sarif Hidayatullah. Nah, ketika saya mendengar cerita Mbak Yan ini, bagaimana malam hari itu beliau masih teriak takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mbak Yan ya. Bagaimana kemudian matinya ini nggak membuat susah orang? Kan kadang-kadang orang kan gitu, wong sugih tapi mati ini kurangnya. Mlebu rumah sakit ramari-mari, bondone nganti entek, bahkan nganti utang tangga teparo, kemudian mati. Sehingga kemudian terjadi apa? Ninggali anak putune utang. Ini coba kita bandingkan dengan Mas Didi Kempot. Hidupnya menyenangkan orang, matinya nggak menyusahkan orang. Dengan sesederhana itu Allah memanggil Mas Didi Kempot. Artinya apa? Cerita hidup yang dibuat oleh almarhum itu adalah cerita yang baik. Maka kenapa saya sering mengatakan wong urip itu tugasnya mau gawe cerita. Sama halnya kita malam hari ini sekarang kita membuat cerita. Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Wallah, dari semua teman dekat saya yang 7 hari dan 40 harinya saya bisa datang baru almarhum Didi Kempot. Satu ya karena saya cinta dengan Mas Didi Kempot, yang kedua ya mergo lockdown. Makanya hati-hati kalau sekarang pemerintah mengatakan ayo kita masuk new normal, new anyaran, normal lagi waras, jadi waras anyaran. Jadi dibikin kemarin rakyat ini kenter barangkali. Maka tolong dicatat, new normal itu dihadirkan karena faktor ekonomi, bukan karena sudah aman dari pandemi. Makanya kenapa ibu terlalu bermasker nih? Walaupun saya nggak yakin Anda itu bermasker karena takut dengan corona atau karena meromos, saya juga nggak tahu. Membuat cerita dan durasinya ini nggak lama. Durasi orang membuat cerita itu hanya antara gegem dan begal. Almarhum Didi Kempot dipanggil oleh Allah dari umur lahir sampai beliau meninggal hanya 53 tahun. Makanya kalau kemudian Ronggo Warsito urip memampiri ngombe itu lumrah. Orang lahir itu, orang hidup itu disuruh membuat cerita Bapak Ibu itu hanya antara gegem dan begal. Maksudnya apa? Bayi lahir tangan dalam keadaan gegem, orang mati semuanya mati dalam keadaan begal. Ibu itu yang biasa melahirkan nyuwun sewu, lah bayi lahir kok tangannya gegem apa enggak? Gegem. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Lah begal rusak dalane, Pak. Obras mbahmu kok obras ya? Gegem. Maksudnya apa? Pengen menggenggam dunia seisinya, semuanya pengen digenggam, Pak. Dunia pengen digenggam. Harta pengen digenggam. Anak, mobil, sertifikat deposito pengen digenggam, kamera pengen digenggam, HP pengen digenggam. Tapi sekuat apapun kita menggenggam harta dunia, begitu orang mati tangannya begal, Pak. Saya biasa nunggoni orang mati, Pak. Orang mati tangannya mesti begal. Gak ada orang mati tangannya gegem, kecuali petinju mati di ring. Pasti begal. Ini maksudnya apa? Cul. Semua yang kita bawa bakal diculuti. Duit cul, mobil cul, sertifikat cul, bojo ayu lemu kaya Mbak Yan cul. Anda aja Mbak Yan, insyaallah kuat. Aku bilang dengan mesem kau sepenang Mbak tenang. Susah lah bilang dengan merengut, susah nangis. Aku nggak susah Mbak. Bisa lemu nangis wah jangan bisa. Sampai kawan yang dulu saya ngomong gitu. Kiai saya bilang kalau kamu menikah dengan yang gemuk, jangan menikah dengan yang kurus. Kenapa Kiai? Karena orang yang kurus itu fokus kepada penampilan,
tidak pernah fokus kepada perasaan. Nah, wawin ini tidak ada cewek kayak apa tak pernah jadian. Tugasnya hanya gegem dan begal, dan durasinya nggak panjang, hanya antara adzan dan sholat. Bayi lahir diadani, wong mati disolati. Jarak antara adzan dan sholat itu nggak panjang. Dan apa yang kita banggakan? Bakal licur. Makanya salah satu syair yang dulu sebenarnya saya pernah rasa di pondok Mbak Yan, tolong Mas Kompak ini bisa dibuat lagu dengan sing ahli. Saya punya syair. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makanya kemudian pertanyaannya, mergo wong urip iku mboten suwe, apa yang harus kita lakukan? Maka Al-Quran mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gawe yo cerita sing apik. Maka kalau orang itu ceritanya baik, begitu dia mati Bu dikenang. Soekarno meninggal dengan meninggalkan cerita yang baik. Dikenang Bu. Jadi nama bandara Soekarno-Hatta. Jadi nama gelora Bung Karno. Jadi nama jalan Soekarno. Dikenal. Gus Dur namanya baik, meninggal sampai hari ini masih dikenal. Makamnya nggak pernah berhenti dari orang berziarah. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang baik. Dikenal. Hari ini almarhum Didi Kempot dikenal. Bahkan wali kota bikin patung prasasti. Dikenal. Makanya kalau Wawin ini ceritanya baik, Gus Dur juga dikenalin. Kalau Bung Karno jadi nama gelora, jadi nama stadion, Wawin orangnya baik meninggal, kan minimal bisa jadi nama toilet, Win kan lumayan. Aku lah bayangke ya, lah Wawin mati di gawe patung ini, punya anak apa banji, bingung aku. Ya Allah. Maka ketika ada wartawan tanya sama saya, kenapa kok Masjid Tumpah begitu dikenal? Bapak Ibu rahimakumullah, saya mencatat begini. Ada 4 jalan supaya orang itu menjadi viral. Anda silakan pilih yang mana. Itu teman-teman artis atau siapapun yang pengen viral, itu caranya cuma ada 4 ini. Satu, melawan orang yang besar. Jadi hari ini kalau orang pengen cepat terkenal gampang, bikin YouTube, bikin video ngonek-ngoneknya presiden, melawan pemerintah, itu pasti cepat terkenal. Tapi nggak lama, cepat ditekap. Makanya di Indonesia itu sekarang yang lagi itu kan 2. Jadi 1, gampang menghina orang, yang kedua adalah gampang minta maaf. Begitu demo, bunuh Jokowi, tangkap, maaf saya khilafah, matamu. Ini kalau dia melawan orang besar, cepat terkenal, cepat viral, tapi cepat ketangkap. Jangan pernah dicoba. Yang kedua, membuat masalah besar. Contoh di Purworejo muncul kerajaan, Kas, Keraton Asu Sejagat. Kondang Pak Bu, viral, betul Pak, tapi nggak lama. Siapa rajanya? Mantan bakul angkringan, jadi raja. Permausurinya nyewa.
Belum selesai di Bandung muncul Bu, Sunda Emperan. Muncul lagi. Ini orang membuat masalah besar, cepat terkenal. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah besar. Kalau ada masalah besar Anda selesaikan, saya jamin Anda viral. Dan yang keempat, yang dilakukan oleh almarhum Didi Kempot, membuat sesuatu yang besar. Apa yang beliau lakukan? Lagu-lagu Jawa yang dulu hanya dicintai oleh orang Jawa. Bahkan orang Jawa banyak yang tidak suka dengan lagu Jawa. Tetapi yang dilakukan oleh almarhum, jangankan orang Jawa, orang Suriname, bahkan orang Amerika, banyak yang kemudian cover lagunya almarhum Didi Kempot, membuat sesuatu yang besar. Pertanyaannya, mampu nggak kita seperti almarhum? Gak cerita. Makanya hari ini kita ke sini 40 hari. Ini belajar dari beliau. Wong murid itu langsung niteni, neroke, nambahin. Kok masih di Kempot bisa sukses? Kenapa sih? Tak diteni. Oh, caranya begini, tak teroke. Walaupun Anda menirukan almarhum, pasti nggak bisa. 700 lagu beliau buat. Coba. 700 lagu beliau buat. Dari dulu sampai sekarang saja lagu anak-anak di TK itu nggak pernah berubah. Itu kok sampai saya bosan. Dan lagunya banyak yang ngawur. Kok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ini lagu ngawur. Walang dan kupu-kupu mana kalau siang makan nasi, malam minum susu? Walang baca kemis cerutak. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak, salah Bapak Ibu. Yang siang makan nasi, malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya Bu. Lagu kok ngawur. Ada lagi lagu sing mbah ini. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Gila yang ngawur. Mbahnya metok anak putune sekolah, nenek sudah tua giginya di jendela, kan ngawur. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Sementara almarhum 700 lagu. Bahkan kemarin saya ketika dikirimi lagu terakhir yang dibuat oleh almarhum yang segera launching, apa mbak judulnya? Istighfar Sakwate, saya merinding. Jadi lagu almarhum terakhir yang segera mau dilonceng itu adalah judulnya Istighfar Sakwate. Masya Allah. Saya aja tiap hari ngaji gak kepikir lagu seperti ini Pak. Ini almarhum kepikir. Makanya kalau saya ditanya orang bagaimana menurut Gus Miftah atas kematian Didi Kempot, apakah baik? Sangat baik. Sangat baik. Ciri-cirinya apa? Matinya tidak membuat susah orang lain. Makanya Bapak Ibu rahimahumullah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini enggak panjang, durasinya antara gegem dan begar. Jaraknya hanya antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan sholat. Tidak panjang. Tetapi orang-orang seperti ini akan dikenang sepanjang zaman. Maka kalau kita sering mendengar istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, almarhum Didi Kempot mati meninggalkan karya, Wawin mati meninggalkan dua memang. Saya itu sering nyebut nama Wawin dulu, soalnya aku tahu jadi korban Wawin. Zaman yang pondok digerayangi Wawin. Terlirik, aku sama kamu itu seperti minggu Maret dan apa Maret. Maksudnya apa berdekatan tapi nggak pernah jadian. Selalu ada Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita belajar banyak dari beliau. Orang-orang seperti ini begitu meninggal kok dia banyak membuat bahagia orang lain. Sampai dalam kajian kitab Wasiatul Mustafa yang kemarin saya kaji di bulan Ramadan itu, ternyata Bapak Ibu, ahli ibadah itu derajatnya kalah dengan ahli dermawan, ahli bersedekah. Orang yang ahli sedekah itu derajatnya di mata Allah itu lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah.
Kenapa demikian? Ahli ibadah dia tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sujud yang dapat manfaat dari sujudnya ya dia sendiri. Tahajud yang dapat pahala dari tahajudnya dia sendiri. Sholat yang dapat pahala dari sholatnya ya dia sendiri. Sementara orang-orang dermawan, ahli sedekah, ketika dia melakukan itu, siapa yang mendapatkan manfaat? Semua orang. Makanya ahli ibadah itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Ngomong masalah sedekah tidak harus uang, termasuk sedekah kebahagiaan. Maka kenapa Rasulullah mengatakan tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Coba kita lihat berapa banyak orang yang dibuat tersenyum oleh almarhum Didi Kempot. Bagaimana ketika beliau konser, beliau pegang mic nyanyi, beliau tertawa, semua pengunjung tertawa. Beliau tersenyum, semua pengunjung tersenyum. Bahkan ketika di Semarang, saya ketemu wali kota Semarang, Mas Hendi, melihat teman-teman sobat Ambar tuh nangis-nangis sambil ngerus-ngerus jajani. Saya sama Mas Hendi tuh mikir, ini tenangan apa ora ya? Begitu ambiarnya hati mereka ketika mendengarkan lagu almarhum Didi Kempot. Apakah ini tidak bernilai sodakoh? Sodakoh. Jadi lanjutnya kira sodakoh macem-macem karo wong liya, minimal ojo gawe gelo wong liya. Betul Bu? Lah kowe iki ra iso gawe seneng bojomu, minimal ojo gawe susah bojomu. Wong wedok rungokno kuping. Loh, yang saya bicarakan pasti wong wedok. Saya nggak mau ngomong ke wong lanang, aku ra seneng kok karo wong lanang. Memang bener Ondo. Kalau almarhum Didi Kempot saya lihat pulang dari bandara, itu ketika pulang yang dipeluk pertama bukan istrinya, Pak. Siapa? Anaknya. Makanya kalau saya ditanya suami itu lebih sayang anaknya apa istrinya? Saya jawab dengan tegas anaknya. Buktinya apa? Pulang ke rumah lihat anak celananya melorot, dibetulin Bu. Betul Bu? Masuk kamar lihat istri celananya betul, dipelorotin Bu. Tapi wong lanang kita kurang ajar Pak. Iki wong lanang iki ngono. Lalu kok ning dalan delok bocah cilik sing diling-eling sapa Pak? Anake ning omah. Tapi nek ning dalan delok wong wedok ayu, lali karo bojone ning omah. Nggih napa mboten Bu? Nek ndelok wong ayu ning jaba, wow. Mlebu kamar delok bojone, weh. Iya, Pak. Delok wong liya, wow, kok delok bojone, weh. Aku yo.